Saya share screen dulu ya. Udah kedengaran suara saya, Opa? Udah, jelas. Oke ya. Oke. Ininya sudah masuk? Enggak. Presentasi sudah masuk juga. Oke. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Jadi tadi setelah Dr. Silvana membahas tentang functional medicine, mulai dari pemeriksaan awal sampai nanti follow up-nya ya, kita akan masuk ke dalam pemeriksaan apa saja sih yang perlu kita periksa pada saat kita mau mengerjakan pada saat kita dapat pasien yang mau kita kerjakan secara functional medicine ya. Nah, banyak sekali pendapat awam yang bilang kalau pemeriksaan functional medicine ini mahal. Bahkan di Amerika sendiri juga sudah ada gosip-gosip seperti itu, katanya pemeriksaan FM itu mahal ya. Sebenarnya FM itu kita bisa mengerjakan pemeriksaan ini pada saat kita menerapkan functional medicine. Jadi seperti yang tadi Dr. Silvana bilang, functional medicine adalah bagaimana cara kita berubah dalam pengobatan dan bagaimana cara kita mengobati, ya. Jadi yang penting di sini adalah whole system and balance. Kita mesti meremove nih apa yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut dan kita memprovide atau menyediakan supaya balance pada orang tersebut menjadi bagus gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah new way of thinking. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat pasien sebagai satu kesatuan, sebagai satu kesatuan yang sangat sambung menyambung. Jadi kalau kita lihat nanti di matriksnya ya, itu benar-benar kayak web connection. Jadi kita pada saat treat pasien, kita harus fokus on the map. Nah, untuk teman-teman sejawat yang sudah ikut IKFAM, yang sudah pernah ikut training functional medicine, pasti akan ingat banget dengan matriksnya ya. Nah, pada saat kita fokus on the map dan kita melihat matriks, kita itu akan fokus di mana? Di polanya. Dan kita harus mencari koneksinya. Nah, pada saat kita sudah ketemu pola dan koneksi, terus kita akan masuk lebih lanjut bagaimana caranya memperoleh penyebab yang menyebabkan imbalance tersebut gitu. Jadi harus penting banget ya, how learning to create the balance. Ini yang paling penting pada saat kita menghadapi suatu kasus, kita harus cari tahu bagaimana kita menyeimbangkan apa yang terjadi di sana ya. Nah, balik ke matriknya. Dari tadi functional medicine matrix itu kan kita melihat bagaimana create system imbalance ya. Pada saat kita ketemu penyakit, kita lihat dulu underlying cause of disease-nya apa. Apakah dari toksin, apakah dari alergen, apakah dari microbiomes ya. Microbiomes itu penghuni usus kita ya. Bagaimana dengan nutrisinya? Bagaimana dengan pola stresnya? Nah, semua underlying cause disease ini bisa menyebabkan gene expression-nya itu berubah ya. Nah, pemeriksaan ini nanti kita juga bisa lihat bagaimana dengan pemeriksaan genomik, proteomik, metabolomics dan epigenetik ya. Nah, pada saat kita sudah melihat matriks ya, matriks itu dibagi ada 7 macam sistem matriks. Mulai dari asimilasi, kita lihat dulu bagaimana asimilasinya pasien tersebut, bagaimana digestifnya, bagaimana sistem pencernaannya. Kemudian juga berlanjut apalagi nih defense dan repair-nya seperti apa, energinya bagaimana, biotransformasinya bagaimana, komunikasi, transport, struktural dan psikospiritual ini sangat penting. Jadi sekali lagi saya ulangi, pada saat kita dapat pasien dan kita mau cari tahu, kita pertama masuk dulu ke sistem yang namanya GoToIt. Kalau dari functional medicine itu pasti tahu ya. GoToIt itu mulai dari gather. Kita gather dulu informasi dari anamnesa, dikumpulkan, riwayat dari kecil, segala macam. Pasti ini memerlukan waktu yang lebih panjang, ya. Bagaimana caranya setelah kita dapat, kita gather informasi, kita kemudian masuk, kita organize the metric. Nah, pada saat kita organize the metric, kita akan masuk nih ke sini. Kita tentukan, ini pasien ini, sistem mana sih yang imbalance, apakah asimilasinya ataukah yang lain. Nah, setelah itu baru kita akan order your priority. Kita mau kerjain apa yang diketemukan, dan bagaimana cara melakukan pemeriksaan selanjutnya.
Nah, setelah kita order your priority, baru kita masuk ke initiate, treat, assessment, dan care. Nah, jadi dari sistem matriksnya tersebut, ya, nah ini dia. Setelah kita masuk ke matriks, masing-masing kita tentukan matriks mana yang terkena, baru kita menentukan pemeriksaan apa yang terkena, ya, yang akan kita kerjakan. Jadi nggak semuanya nanti pemeriksaan fungsional itu dikerjakan. Kalau mau dikerjakan itu banyak sekali pemeriksaan tersebut, ya. Nah, again, pemeriksaan ini ada tingkat-tingkatnya. Setelah kita menentukan matriks yang mana, baru kita masuk ke functional nutrition assessment, ya. Nah, di Institut Functional Medicine kita diajarin bagaimana caranya mengakses, memeriksa secara functional nutrition. Jadi ada satu sistem nih, sistem toolkit yang namanya ABCD report, ya. A itu mulai dari anthropometric. Jadi kita periksa nih tinggi badan, berat badan, komposisi, vital signs, ini seperti pemeriksaan fisik biasa, ya. Nah, kemudian B ini masuk ke biomarker and lab requested. Setelah kita kumpulin anamnesanya, kita melakukan pemeriksaan fisik, kita mulai nih bikin kira-kira kita mau tes apa ya, biomarkernya apa, labnya yang mau kita periksa apa ya. C itu clinical indicator dengan physical exams, dan yang D baru kita lifestyle rekomendasi, bagaimana dietnya, bagaimana nutrisinya, bagaimana pola hidup yang tepat untuk pasien kita. Nah, pada saat kita sudah mau masuk ke dalam pemeriksaan yang organized, ya, kita ini dikenal dengan nama sistem PVC MVP. Jadi sebenarnya gampang banget. Functional Nutrition Biomarker dan Laboratory Assessment, itu kita asal ingat ini aja. PVC MVP. Jadi singkatan dari protein, fats dan oil, karbohidrat, mineral, vitamin, dan fitonutrien. Dari masing-masing 6 kelompok besar ini, kita akan bisa menentukan pemeriksaan lanjutan apa yang akan kita kerjakan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bagian-bagian ya, protein itu apa aja yang diperiksa, fats. Nah, di slide ini teman-teman sejawat mungkin bisa melihat apa-apa saja pemeriksaan yang mungkin kita perlukan nanti untuk pasien kita. Pemeriksaan functional nutrition ini dan biomarker itu ada tingkatannya. Kalau semuanya diperiksa, kita kan harus pikirkan juga ya, satu perlu atau tidak buat pasiennya. Yang kedua, dari segi cost efektifnya gimana? Makanya dari sana pun mereka sudah dibagi menjadi 3 tingkatan nih ya. Pemeriksaan ini bisa dikerjakan di semua lab di Indonesia ada. Di Indonesia banyak lab-lab besar. Rata-rata pemeriksaan functional nutrition ini kita bisa lakukan di lab-lab setempat ya. Nah, kita bagi dulu dari tingkatannya. Dari tingkatan yang pertama, yang tentunya ada clinically useful. Berguna nih buat pasiennya, berguna nih buat kita bagaimana cara mengobatinya. Otomatis harganya juga akan cost efektif. Nah, pada saat kita sudah selesai di satu tingkat, kalau kita mau gali lebih lanjut, kita bisa masuk ke tingkat yang kedua. Otomatis kalau tingkat yang kedua masih tetap clinical useful, tapi mungkin harganya lebih mahal dibandingkan yang tingkat pertama. Nah, kalau yang tingkat ketiga, ini benar-benar unik ya, unik, dan kita balik lagi tadi, kita kan mau lihat polanya seperti apa, asosiasi polanya seperti apa. Nah, kita bisa lakukan di pemeriksaan yang tingkat ketiga, tapi otomatis harganya akan jauh lebih mahal. Ya. Nah, ini pada saat kita, contohnya paling gampang gini deh, kita mau gali tentang protein dulu. Pemeriksaan protein apa aja sih yang bisa dikerjakan? Semua first year di sini kita bisa kerjakan di laboratorium. Ini adalah pemeriksaan basic ya. Pada saat kita rutin melakukan medical check up ya, ini biasanya yang masuk ini adalah kolom yang di tingkatan pertama. Kalau kita melihat protein, gampang kok, ceknya cuma protein, albumin, dan globulin ya. Nah, kalau misalnya setelah selesai ini kita mau lanjut ke pemeriksaan tersebut, baru kita pikirkan bagaimana dengan prealbuminnya. Apakah bagaimana dengan plasma amino asidnya, atau bagaimana dengan karnitinnya ya. Nah, kalau fat balik lagi, kita kan pasti melihat dari total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gitu ya. Nah, juga dengan rasio-rasionya. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat lagi ke yang second tier, kita bisa melihat omega 3 indeksnya seperti apa. Kalau di first tier kan kita periksanya hanya LDL ya.
Nah, sekarang kita mau lebih lanjut, bagaimana dengan VLDL-nya, dengan oxidized LDL-nya ya. Sebagian pemeriksaan tingkat kedua dan tingkat ketiga ada yang tidak bisa dikerjakan di Indonesia. Jadi mungkin harus kerjasama dengan lab-lab tersebut untuk mengirim sampelnya dikerjakan di lab di luar negeri ya. Nah, kalau untuk karbohidrat, apa sih yang kita lihat? Kita lihat blood glucose. Bagaimana dengan blood glucose-nya? Fasting insulinnya seperti apa? HOMA-IR, insulin resistance score-nya seperti apa ya? Terus kemudian HbA1c. Triglycerid juga kita kan melihat karbohidrat. Jadi kalau pasien yang trigliseridnya tinggi, kalau orang bilang kan dulu jangan makan gorengan, nanti trigliseridnya tinggi. Sebenarnya trigliserid itu adalah salah satu cara kita melihat fat dan karbohidrat. Jadi kalau kita banyak makan karbohidrat, pasti trigliseridnya tinggi ya. Kemudian kita lihat juga GGT-nya gimana, gamma glutamil transferasenya. Asam urat juga sama, dilihat dari jumlahnya karbohidrat. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien yang asam uratnya tinggi, belum tentu dia kebanyakan makan protein. Karena bisa jadi dia itu justru penyumbang pertama dari tingginya asam urat adalah banyaknya karbohidrat yang dia makan. Nah, mineral sebenarnya gampang, kita memeriksa mineral ya. Mineral itu mulai dari kalsium, copper, iodine, iron, ada lagi yang di belakang ya. Nah, kita selalu pada saat pasien pertama, kita kan melihat foundation-nya dulu nih. Foundation itu kita cukup melihat dari complete blood count ya, CBC. CBC itu pemeriksaan hematologi lengkap kalau di Indonesia ya. Nah, pemeriksaan hematologi lengkap itu semuanya masuk dari HB, HT, leukosit, trombosit. Nah, kadang-kadang yang sering kita lupakan, yang sering kita nggak lihat, itu adalah pemeriksaan ini. MPV, MCH, MCHC ya. Sebenarnya kalau kita lihat lebih detail lagi pemeriksaan mulai dari MCV, MCH, MCHC ini kita bisa melihat mineral apa sih yang kurang dari pasien kita tersebut gitu ya. Nah, magnesium kita bisa periksa mulai dari serum magnesium, kemudian fosforus, ini pemeriksaan ini biasanya sudah dipaketin ya. Magnesium, kalium, ion-ion gitu seperti potasium itu kalau di lab udah dipaketin ya. Nah, kalau untuk selenium dan zinc ini memang harus dari plasma darah ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan lanjutannya yang seperti kalau kita mau cari tahu lebih lanjut gitu ya untuk pemeriksaan minerals dari red blood cell selenium ini semua saya rasa masih belum bisa dikerjakan di lab di Indonesia, jadi harus dikirim keluar ya. Kalau yang untuk tingkat 3, kita mau melihat selenium, itu kita bisa memeriksakan glutathione peroksidasenya bagaimana. Nah, vitamin. Vitamin ini juga salah satu hal penting yang harus kita cek ya. Tetap foundationnya CBC. Jadi kalau lihat CBC dengan diff count ya, diff count itu udah termasuk nanti ada eosinofil, basofil segala macam. Itu kita harus lihat satu persatu. Karena dari sana even dengan simple CBC aja kita itu sudah bisa menganalisa pasien kita itu nanti larinya kemana. Kurangnya apa saja itu kita bisa lihat di sana ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan fat soluble vitamins ya, yang paling gampang nih lagi naik daun sekarang. Pemeriksaan vitamin D. Kan sekarang ceritanya udah global pandemi vitamin D kalau saya boleh bilang ya. Rata-rata pasien itu vitamin D-nya rendah, apalagi sekarang lagi masa COVID seperti ini ya. Ternyata vitamin D ini adalah salah satu vitamin dasar yang membentuk sistem imunitas kita. Biarpun vitamin D sebenarnya bukan real vitamin, tapi dia adalah prohormon ya. Nah, ini kita bisa periksa gampang banget. Bahkan sekarang banyak lab-lab yang lagi ngasih promo nih pemeriksaan vitamin D. Karena setelah nanti dapat hasilnya berapa, substitusinya pun sekarang mudah ya. Vitamin D di luaran sekarang sudah mulai banyak. Yang kita periksa itu adalah yang punya makna klinis di tingkatan pertama, itu adalah serum vitamin D25OH ya. Ini harganya nggak nyampe 400.000 seingat saya ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut, misalnya ternyata kita mau gali lebih lanjut ya, kita bisa periksa serum 125 dihidroksi atau vitamin D-nya ya, polikalsiferolnya. Atau kalau kita mau gali lebih ke atas lagi, kita lihat lagi bagaimana dengan parathyroid hormonnya. Karena kenapa? Ternyata ionized calcium itu juga berpengaruh terhadap vitamin D. Ya. Kalau vitamin E tidak ada pemeriksaan di tingkat pertama, yang ada hanya pemeriksaan di
Tingkat kedua, serum vitamin E. Terus terang saya sendiri pun jarang sekali melakukan pemeriksaan vitamin E ini ya. Nah, jadi nggak bisa cerita banyak nih karena saya jarang mengerjakan ya. Nah, vitamin K, gampang periksa vitamin K. Karena rata-rata pemeriksaan PT prothrombin time dan partial thromboplasmin time (PTT) itu biasanya kita suka periksa nih ya, apalagi kalau ambil medical check up yang lumayan tinggi ya, lumayan komplit, biasanya PT-PTT ini udah termasuk. Nah, ini sebenarnya mau lihat apa sih? Kita bisa melihat kok vitamin K kita bagaimana di sana. Kalau misalnya PT-PTT-nya jelek, bisa jadi kekurangan vitamin K. Mungkin perlu disuplai pemeriksaan dengan vitamin K ini ya. Nah, water soluble. Water soluble ini penting banget untuk proses detoksifikasi. Penting banget untuk proses metilasi seperti yang tadi Dr. Sil sudah terangkan di depan ya. Jadi ada sekitar 12 macam water soluble ini, mulai dari vitamin B1, B2, B3, B6 ya. Ini pemeriksaannya tidak semua bisa diperiksa di tingkat pertama ya. Nah, kalau vitamin B1 kita meriksa plasma tiamin ya. Terus terang saya belum pernah periksa yang plasma tiamin, plasma riboflavin ini saya nggak periksa ya. Jadi mungkin nanti boleh dibantu oleh Dr. Sil apakah bisa dilakukan pemeriksaan di lab yang ada di Indonesia ya. Nah, yang paling sering kita itu sekarang sudah mulai memeriksakan homocysteine. Nah, ternyata homocysteine ini kita bisa melihat dua. Pertama, kita bisa melihat bagaimana level vitamin B6-nya dari piridoksin. Karena si homocysteine ini kan berkaitan dengan inflamasi terutama di organ jantung dan proses nanti metilasi segala macam ya. Jadi vitamin B6 dan juga homocysteine kita bisa melihat vitamin B9 dan vitamin B12. Jadi pada saat kita memeriksakan homocysteine dan ternyata homocysteine-nya pasien kita itu bukan berada di angka yang optimal. Kan kalau normal range-nya itu dari 4 sampai 15 kalau saya nggak salah ingat ya. Tetapi optimal levelnya adalah di bawah 8. Kalau misalnya pasiennya yang homocysteine-nya tinggi, berarti dia mempunyai inflamasi di organ tertentunya lebih tinggi. Gimana cara mengobatinya? Oh, ternyata kita harus substitusi supaya pasien kita punya kadar homocysteine yang bagus, kita kasih folate ya, tapi bukan asam folat ya. Kalau folic acid itu asam folat, nanti ujung-ujungnya kita harus lihat lagi nih polimorfismenya bagaimana. Nah, ini adalah pemeriksaan metilasi karena kalau folat ini kan sangat penting untuk proses metilasi ya. Kita bisa kok lihat metilasinya bagaimana. Tapi tesnya ternyata adanya di tingkat ketiga. Karena kenapa? Ini sudah masuk pemeriksaan genetik. Nanti pemeriksaan genetik akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Weni ya. Nah, pada saat kita sudah ketemu homocysteine, bagaimana cara pengobatannya, substitusinya, kita bisa kasihkan B9 dan ternyata B12. Nah, satu lagi nih yang sering kita kadang-kadang lupa ya, begitu dapat substitusi, cuma dilihat HB-nya aja, dilihat leukositnya aja, oh normal, trombositnya normal, MCP, MCH, MCHC-nya udah deh, cuma sekilas aja. Bahkan mungkin kita lupa ya, ini artinya apa ya. Let me refresh. Jadi kalau MCV, mean cospular volume, kita bisa melihat bagaimana kondisi vitamin B9 kita. Bagaimana kondisi folat kita ya. Bahkan dari MCV, mean corpuscular volume dengan MCH, kita juga bisa melihat vitamin B12 kita gimana. Jadi nggak sekedar, oh HB-nya udah bagus, HB-nya dalam range normal. Kalau untuk perempuan dari 12 sampai 14 udah normal. Tapi kalau dia ternyata MCH-nya rendah, MCV-nya rendah, kita harus mulai berpikir, pattern-nya tuh dari matriksnya tadi, oh jangan-jangan ini apa nih yang salah nih? Apakah proses detoksifikasinya? Apakah proses defense-nya, asimilasinya? Nah, itu kita harus gali. Makanya kenapa tadi saya bilang penting banget kita menguasai matriks. Begitu matriks kita kuasai, kita tahu, oh apa saja yang harus saya periksa ya. Nah, kalau vitamin C ini yang bisa diperiksa hanya dari tingkat ketiga. Tapi kalau vitamin C tingkat pertama, tingkat kedua kita biasanya jarang periksa ya, karena
gampang sekali untuk didapat. Dari makanan-makanan juga banyak ya, vitamin C, terus kemudian suplemen vitamin C juga banyak ya, kita dengan mudah bisa replace. Nah, kalau untuk phytonutrients, yang terakhir itu adalah phytonutrients ya. Phytonutrients kita mau lihat apa sih? Kita mau melihat bagaimana oksidasi LDL-nya, bagaimana total antioksidan capacity ya. Ini semua kita hanya bisa melihat dari tingkat kedua dan tingkat ketiga. Nah, kalau tingkat ketiga, phytonutrients itu ternyata berkaitan dengan apa? Dengan serum CoQ10-nya, koenzim Q10-nya. Jadi mana ini sangat penting banget untuk jantung dan pembuluh darah kita. Ya, selain pemeriksaan awal tadi yang sebagai fundamental basic test, kita juga ada pemeriksaan advance ya. Advance-nya banyak. Mulai dari food sensitivity test ya, kemudian ada hormon, karena kan kita kan intinya kita harus menyeimbangkan nih, semuanya harus seimbang. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kita remove yang bikin dia tidak seimbang dan kita provide untuk create balance-nya ya. Kita lihat satu persatu dari matriks hormonnya bagaimana, apakah dia ada adrenal stress profile, ini semuanya tes-tes yang ada di dunia. Nggak semua di Jakarta bisa dikerjakan ini. Nanti saya akan share juga lab-lab mana yang saya pakai kalau pasien saya perlu melakukan pemeriksaan ini ya. Kemudian juga ada stool analisa. Stool analisa itu lebih melihat kesehatan pencernaan kita ya, neurotransmitter profile, heavy metal, OAT, ini favorite banget nih pemeriksaan OAT, apalagi kita kalau dapat pasien yang chronic illness ya, telomere analysis, kita mau tahu bagaimana panjangnya hidup kita ya, genetic test juga nanti sangat penting di sini. Oke. Saya akan memberikan contoh lab result dan perlu diketahui lab result ini kortesi saya, jadi sebagian besar hasil yang saya tampilkan nanti adalah hasil-hasil saya pribadi. Ya, jadi saya nggak tutup nama-namanya segala macam, selama itu hasilnya saya nggak tutup, karena I don't mind sharing my lab untuk kita belajar bareng-bareng. Ya, nah terus ada beberapa yang saya tutup karena itu adalah hasil either way, suami saya, anak saya, atau pasien saya. Oke, nah yang pertama, biasanya setelah fundamental testing saya kerjakan di pasien saya pasti akan masuk untuk memeriksa makanan. Karena kenapa? Food is medicine. Tapi kalau salah makan, ya udah sakit gitu. Karena kenapa? Makanan itu membawa pesan genetik. Jadi kita makannya harus benar nih, ya. Nah, kita mau gali, kita cari apakah kita tuh sebenarnya ada alergi makanan atau intolerance. Karena ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. So, are you allergic or intolerance? Kalau alergi, yang kita periksa itu adalah IgE dari makanan. Ini di lab-lab di Indonesia banyak ya. Semua lab rata-rata bisa melakukan pemeriksaan food allergy test, tapi yang mereka periksa adalah IgE-nya. Sedangkan yang kebanyakan orang ya, intolerance justru karena kenapa? Oh, ternyata sensitivitas kita tuh bisa makan apa enggak. Tubuh kita tuh bisa mencerna makanan tersebut atau tidak. Atau kalau kita punya proses detoksifikasinya jelek, kita punya proses ventilasinya jelek, kan otomatis sebenarnya makanan yang kita makan juga sangat berpengaruh nih. Kita bisa makan apa enggak gitu ya. Nah, kalau ternyata dari penelitian itu orang yang intolerance atau sensitif terhadap makanan, populasinya itu lebih besar. 45% populasi itu banyakkan yang intolerance. Sedangkan kalau yang alergi itu sudah cuma 2% dari orang dewasa aja ya. 6-8% anak-anak yang punya alergi. Kalau alergi reaksinya cepat, kurang dari 2 jam udah langsung bengkak lah, gatal, sesak napas segala macam. Yes, that is it deadly karena rata-rata dia masuk ke dalam life threatening action ya. Nah, kalau food intolerance itu reaksinya tuh termasuk reaksinya yang terlambat. Bisa 2 jam kemudian, bisa sampai 72 hari. 72 jam. Setelah kita makan makanan yang kita nggak bisa cerna. Ya. Kadang-kadang kita udah nggak inget nih, sakit kepalanya sekarang, kok saya perutnya kembung ya, kok saya gatal-gatal ya, kok saya capek ya, 4 hari yang lalu makan apa, kita nggak ingat biasanya. Malah kadang ada beberapa orang, kemarin gue makan apa ya, lupa gitu ya. Nah, ini dia tidak mematikan. Karena kenapa?
karena dia akan bisa sembuh sendiri dalam tanda kutip kalau sudah punya waktu untuk dikeluarkan. Jadi simptomnya ini bisa clear setelah kita mengurangi makanan-makanan yang bikin kita intoleransi tersebut ya. Ada 2 lab yang saya pernah kerjakan ya. Nah, dari footprint ini nanti akan ada Dr. Nigel Abraham yang akan menjelaskan lebih lanjut ya. Dia pemeriksaannya ini lumayan banyak, jadi jumlah makanannya itu bisa sampai di atas 200 jenis makanan yang bisa diperiksa ya. Di Indonesia representatifnya sudah ada, sudah bisa dikerjakan ya. Kalau saya pertama kali sebelum saya pakai footprint, saya itu kirim sampel-sampel pasien termasuk saya sendiri dari 2007 langsung ke US Biotech di Amerika. Nah, US Biotech ini dia provide mulai dari 56 jenis makanan sampai sekarang yang terbaru adalah 220-an sekian jenis makanan ya. Otomatis semakin banyak jenis makanan yang kita periksa, harga akan semakin mahal. Makanya balik lagi nih ke dokternya, kita mau periksanya yang mana ya. Karena ini pemeriksaan ini adanya di luar, jadi ada beberapa panel yang bisa kita pilih. Jadi saya biasanya pilihnya ambil yang Asian Food Panel. Even Asian Food Panel sendiri itu banyak juga jenis-jenis makanan yang di Indonesia susah nyarinya, gitu ya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan ini, kita masuk ke Food Elimination Diet. Apa aja yang harus dimakan? Nah, yang bisa kita makan, kita lihat dari sini. Jadi reportnya nanti biasanya beda-beda tergantung dari lab-nya masing-masing ya. Kalau ada yang dia pakai sistem angka, grade 0, 1, 2, no reaction, very low, low, ini yang boleh kita makan ya. Kalau yang dari footprint, dia biasanya udah dikasih warna-warna nih. Kalau yang dia warnanya merah, ini yang harus kita hindari ya. Yang warnanya kuning, boleh makan mungkin seminggu sekali aja. Nah, kalau yang hijau, oke, kita good, bisa makan aja. Jadi sebenarnya prinsip pembacaannya, biarpun 2 lab berbeda ini hampir sama. Karena ini memberikan insight kepada kita practitioners-nya untuk ngajarin pasien itu makannya apa. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan hormon ya. Hormon tes itu ada 2 macam. Ada yang diperiksa dari serum, ada yang diperiksa dari saliva ya. Kalau untuk tiroid semua pemeriksaannya menggunakan serum. Jadi harus ambil darah ya. Kalau untuk hormon-hormon reproduksi saya menggunakan pemeriksaan dari saliva. Jadi pasiennya saya minta puasa dulu minimal 12 jam dan diambil di pagi hari karena saya mau melihat kortisol morningnya. Kan kalau kortisol itu dia kan fluktuasi nih. Selama 1 hari itu pagi, siang, sore, malam tuh gambarnya pasti berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita dapat pasien yang adrenal fatigue, kita masuk ke protokol yang untuk adrenal stress test itu biasanya ada kortisol 4 hari. Kortisol 4 kali dalam 1 hari pemeriksaannya ya. Saya nggak tahu di Indonesia apakah ada lab yang bisa mengerjakan kortisol tersebut. Saya rasa ada 1 lab ya, saya ingat ada 1 lab di Indonesia yang bisa mengerjakan pemeriksaan hormon dari saliva ya. Kalau saya pribadi, saya kerjasamanya dengan lab dari Nutripet dari Australia ya. Jadi saya kirim sampel ke mereka, cuman hasilnya lumayan 3 mingguan biasanya baru dapat hasil lagi, dia sudah berupa diagram di sini. Jadi beda, kalau yang female hormone dan yang male hormone itu pasti otomatis apa-apa yang diperiksanya berbeda ya. Kalau yang untuk perempuan, kita kan harus mengeliminasi apakah ada estrogen dominannya. Ini hasil saya, ternyata yes, ini saya periksa di 2017, ternyata saya estrogen saya tinggi. Estrogen dominan sampai even dia keluar dari chat gitu ya. Nah, terus kemudian saya dibimbing oleh salah satu guru saya juga, Dr. Widya Murni, thank you untuk bimbingannya. Jadi saya udah mulai turunin, saya sudah mulai mengobati diri saya sendiri supaya si estrogen dominannya itu mulai turun ya. Saya belum cek lagi nih yang hasil berikutnya seperti apa ya. Kalau untuk pria itu lebih melihat bagaimana perbandingan antara testosteron dengan DHT-nya ya. Kalau misalnya dia testosteronnya rendah, mungkin sudah perlu untuk masuk ke testosteron replacement therapy di sana ya. Ada satu lagi tes yang kalau ini kan tadi dari saliva, ada satu dari urine namanya DUTS test. DUTS itu singkatan dari Dried Urine Test for Comprehensive Hormone ya. Jadi kita sama melihat
pemeriksaan hormon, tapi yang kita mau melihat lebih ke arah apa? Lebih ke arah produksi seks hormon dan metabolitnya, ya. Ini dari urin, pasiennya juga sama, 12 jam puasa dan diambil di urin pagi, ya. Ini DATS test ini di Indonesia belum bisa dikerjakan, kita harus kirim ke USA atau ke Finlandia juga ada, ya. Sebenarnya kita mau melihat apa sih kita melakukan pemeriksaan hormon? Kita itu mau melihat bagaimana hubungan antara hipotalamik, pituitary, dan adrenal axis. Jadi kita mau assist nih HPA axisnya bagaimana. Karena kalau untuk menciptakan sistem balance, salah satunya yang harus kita handle adalah hormonal. Ya. Oke, nah ini pemeriksaan favorit, organic acid test. Organic acid test itu sebenarnya kita mau periksa apa sih? Ini sebenarnya adalah snapshot atau bagian dari seluruh kesehatan kita, ya. Nah, sampelnya dari urin pagi hari, ya. Saya kerjasamanya dengan The Great Plains Laboratory, ya. Ini labnya adanya di USA. Ini juga sama, kita kirim urin, kira-kira hasilnya 3-4 mingguan baru dapat, ya. Hasilnya banyak banget, sampai di atas 9-10 lembar. Nah, kita ini lihat satu persatu, mulai dari intestinal microbiota overgrowth-nya, bagaimana, butiratnya bagaimana, gitu ya, oksalatnya seperti apa. Jadi yang kita mau dilihat Dr. sebenarnya Catherine, 2 menit lagi ya. Oh baik, metabolic intermediate-nya yang diperiksa dengan central energy production-nya. Bagaimana proses detoksifikasi kita, neurotransmitter breakdown, intestinal microbial activity juga kita bisa periksa di sini, ya. Jadi ini bagus banget buat pasien-pasien, apalagi yang sudah ada mood disorder, ada fatigue, ada digestive complaint, dan kemudian weight issue, ya. Bahkan di akhir pemeriksaan itu dia udah kasih interpretasi nih, dan interpretasinya sangat mudah untuk dipahami. Jadi kita udah kayak dibimbing gitu, ya. Habis ketemu ini kita mestinya ngapain, itu kita bisa belajar bareng. Jadi untuk marker-marker sampai vitamin sama mineral levelnya juga ada di sini. Apalagi ini untuk pasien-pasien yang chronic illness, pemeriksaan OAT ini sangat-sangat membantu kita untuk assist pasien kita, ya. Nah, kemudian dari heavy metal, ya. Saya cepat aja. Heavy metal ini kita bisa periksa dari 2 sampel. Ada 1 sampel dari hair. Kalau dari hair ini idealnya untuk meriksa exposure toxic metals. Again, di lab nggak ada di Indo, we have to send abroad, ya. Dan yang kedua kita periksa dari urine, ya. Kalau dari urine, saya prefer untuk melakukan urine challenge test. Jadi kita memberikan kelasi dulu, ya, dengan oral. Jadi kita mau provoke, kita mau memaksa heavy metal yang ada di dalam organ kita untuk keluar. Jadi dia kalau yang dari urine untuk heavy metal ini lebih untuk melihat metals di dalam organ tubuh kita. Oke. Nah, stool analisa. Kita akan me-assess gut function sebagai pilar dari semua program kesehatan. Karena 80% imunitas kita itu adanya di mana? Di saluran cerna. Makanya penting banget kita harus punya saluran cerna yang bagus, ya. Kita periksanya, saya periksa sudah melakukan 1, 2, 3 dari 3 pemeriksaan ini, dari Smart DNA Australia, Genova Diagnostic. Nah, ini ada representatifnya di Indonesia, jadi nggak terlalu sulit, ya, untuk mengerjakannya. Terus kemudian juga ada Diagnostic Solution. Kalau Smart Microbiome dari Smart DNA, kita cukup pup 1 kali aja. Pupnya mau kapan saja boleh, kita kirimkan pup. Jadi ini sampelnya stool, ya. Kalau yang dari GI Map, ini kalau GI Map ini saya sukanya pemeriksaan GI Map, ini kita kirim ke USA, karena dia sudah semuanya, intestinal health-nya tuh kelihatan semua. Bagaimana digestion kita, GI markernya juga ada, beta glucuronidase, kemudian secretory IgA, antigliadin, bahkan marker inflamasi, calprotectin ini udah kelihatan di sini. Kalau di Smart Gut nggak ada, di Genova juga kayaknya cuma ada sigain aja deh, yang gliadin sama calprotectinnya nggak ada. Oke. Nah, pemeriksaan lain juga ada, kita pemeriksaan neurotransmitter profile. Kita mau melihat sebenarnya ini kita melihat adalah 6 neurotransmitter untuk proper mood dan cognitive function. Jadi penting buat tidur, buat memori, buat mood kita, ya, karena dilihat dari serotonin, GABA, glutamin, dopamin, adrenalin. Dipercepat sedikit, ya. Oke. Kemudian juga ada pemeriksaan telomer. Telomer di sini untuk melihat bagaimana, kan telomer itu kan ujungnya dari DNA nih. Kita mau melihat akses biological age, kita tuh umurnya lebih tua apa lebih muda, gitu, ya.
Oke, nah genomic test ini very interesting karena kalau kita mau assist pasien kita lebih ke arah precious medicine, kita harus tahu genomic testnya bagaimana ya. Nah, genomic test tuh DNA ini pegang kunci peranan yang sangat penting untuk kesehatan kita. Jadi ibaratnya ini adalah kitab sucinya kita nih. Kalau udah periksa DNA ya udah ikutin aja anjurannya apa gitu ya. Apa sih yang dilihat? Kita lihat metilasi. Dari awal Dr. Sil udah bilang tentang gimana metilasi kita, prosesnya fase 1, fase 2, detoksifikasinya bagaimana. Ini kelihatan semua. Dari metilasi, detoksifikasi, lipidnya, bahkan juga kita bisa melihat vitamin dan mineral defisiensi. Kita cocok nggak sih minum kopi? Itu ketahuan semua tuh dari pemeriksaan genomik ya. Kemudian olahraga. Kita tuh powernya seperti apa, endurance-nya seperti apa. Cocok nggak olahraga yang cocok buat kita? Jadi dari makanan, dari health-nya, kemudian sampai ke kulit. Kulit kita tuh seperti apa, kolagen breakdown-nya, kita tuh cocok nggak sih jemuran? Itu ada secara genetik ya. Nah, saya sudah melakukan 6 pemeriksaan ya. Di sini saya ke Smart DNA Australia, DNA Finland juga, ini di Malaysia juga ada. Masing-masing lab punya keunikan masing-masing. Kalau DNA kita mau periksain semua, itu akan harganya mahal banget. Makanya kenapa supaya terjangkau, banyak perusahaan-perusahaan, oke, yang saya ambilnya pemeriksaan DNA yang ini, saya pemeriksaan DNA yang ini ya. Nah, itu yang memudahkan jadi pemeriksaan DNA lebih terjangkau sekarang karena tinggal dibagi-bagi ya. Jadi overall kita ada pemeriksaan DNA yang untuk kesehatan, kulit, fitness, juga ada satu nih yang penting, farmakogenomik ya. Farmakogenomik itu kita mau melihat kita tuh cocok enggak sama obat-obatan yang kita minum gitu ya. Ini termasuk sampai ke obat-obat bius, analgesik, antihipertensi, semuanya ada dari farmakogenomik ya. Pemeriksaan untuk ini juga ada apa namanya cancer ya, tumor cancer. Terus kemudian juga personality kita juga bisa tes ya. Ini saya tes yang personality saya tuh tipenya seperti apa sih, itu kelihatan semua nanti di sana ya. Oke, jadi intinya tes yang mau kita kerjakan itu tergantung dari 3 hal yang paling penting. Pertama, kita tuh mau kasih apa. Yang kedua, apa yang mau kita berikan gitu loh. Yang ketiga, kita harus ingat kita apa yang mau kita cari. Jadi selalu ingat take away ini supaya kita tidak lari kemana-mana untuk memberikan lab pada pasien-pasien kita. Oke, terima kasih. Ini kalau ada yang mau bertanya silakan boleh ke email atau boleh ke handphone saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.